40 M in 9 bulan guys, gila. Nggak laki ya. Tapi menurut lu PD nggak bisa nyentuh cepet di SEER plusnya yang di sini? Cepet di share ya. Seharusnya saham ini bagus fundamentalnya. A, ada aksi korporasi, ada B, C, D, F, G. Emang cuman kita yang ngerti. Fund manager jauh lebih pintar, smart money lebih pintar. Kayaknya gue nggak lebih pintar dari orang-orang yang fund segala macam deh smart money-nya. Jadi gue ngerasa kalau sahamnya turun, artinya gue ada sesuatu yang gue nggak tahu. Nah, brokernya waktu itu sebelum crash, ada brokernya itu KI nampungin. Pas crash, ya udah hancur semua. KI-nya nggak nampungin. Nah, tapi beberapa minggu ini KI-nya aktif lagi, average down. Nah, oleh karena itu, ya masih banyak sekali opportunity. So, apa lu beli saham itu? Kayak gue tahu lagi saham yang mana. Oke, sekarang kita podcast lagi sama Bro Hengki. Thank you bro, datang sekali lagi. thank you for Ini having me. kita udah 9 bulan berturut-turut ya. Dari bulan Juli sampai sekarang bulan April. Ya, Bro Hengki udah temenin kita waktu marketnya lagi naik. Maupun kita lagi di masa-masa sedih-sedih kemarin-kemarin. Iya. Tapi sekarang kita udah mulai tambah happy lagi. Ya kan, marketnya. Hopefully kalian yang nggak pensi waktu di bawah itu udah mulai recover atau bahkan udah recover porto-portonya. Jadi kita bakal bahas itu semua. Tapi baru balik dari Jepang deh ya. Hari ini ya? Hari ini sebelum market lah gitu baru balik. Sebelum market buka. Pas market buka itu udah lama banget nggak ngerasain jam 9 macet banget. Parah macet banget. Jadi naik Silverbird-nya macet banget ya, jadi masih di mobil, jadi jam 9-an lah mungkin. Emang lu sesuaiin waktunya supaya baliknya nyampenya itu sebelum market buka? Betul, pasti dong kayak gitu. Kalau jam market kan wifi pesawat kan kadang ada, kadang nggak ada. Oh. Jadi emang ngincarnya kayak gitu. Ada yang nanya nih, ke Jepang habis ngapain Koheng? Kepo ya. Tapi tujuan utama ke Jepang itu sebenarnya kemarin, my fiance itu dia suka komplain lehernya sakit segala macam. Jadi ke Jepang tujuan utamanya itu beli bantal. Jadi mereka beli bantal ke Jepang aja. Enggak, mereka ada custom gitu. Jadi bukan beli bantal. Jadi mereka diukur kepalamu lekukannya gimana, cara kamu tidur lebih arah kemana, dibikin tingginya measure-nya. Karena kan menurutku tidur penting banget. Nah, itu tujuan utamanya. Setelah itu ya sisanya jalan sama sekalian foto priwet kayak gitu. Dapat bantalnya? Dapat. Tuh, tentangnya berat. Apakah momentum priwet Koheng? Ini orang overthinking analisa kehidupan Hengki sampai kayak gini. Apakah momentum priwet Koheng berkolerasi dengan Trump-China love-hate relationship? Maksud kayak gini. Maksudnya apakah lu pergi, waktunya itu dipasin gara-gara ada perang. Ini Trump-China? Kok Trump-China sih? Trump-Iran kali maksudnya? Iya. Oke. Normally biasa ada. Cuman in this case nggak kayak gitu. Biasanya kalau market jelek emang perginya jalan-jalan. Tapi kali ini kan tujuan utamanya sebenarnya mau perginya April pas libur kemarin. Maret ya? Yang libur panjang ya Maret kayak gitu. Cuman sakuranya belum peaknya kayak gitu. Jadinya ya udah tanggung. Jadi bukan karena nggak ada hubungan sih sebenarnya gitu. Soalnya anyway kalau misalnya lu keluar negeri biasanya trading juga ya? Trading kayak gitu. Jadi justru aku lumayan suka ya kalau di luar negeri. Kan sana artinya jam 11 baru market buka. Jadi pagi bangun, mereka kan operasinya lumayan pagi gitu kan. Pagi bangun, makan, shopping, baru balik trading. Trading udah, makannya market tutup di jam Jepang jam 2. Jadi makanan sepi lagi kayak gitu kan. Saya nggak suka orang rame kayak gitu. Jadi makan-makan yang turis spot yang terkenal yang kita suka, nggak perlu ngantri 5 menit kayak gitu. Shopping juga segala macam. Terus setelah itu balik lagi ke market. Malam ya udah lanjut lagi lihat jalan-jalan. 2026 ini udah jalan kemana aja? I don't remember sih. Berapa negara kira-kira? Gitu-gitu aja lah, man. Berapa doang. Cuman tiap bulan rata-rata keluar kayak gitu. Karena ada keperluan. Kehidupan seorang trader enak banget ya? Ya beruntungnya sih trader kayak gitu. Apakah rata-rata teman-teman lo yang lainnya trader juga kayak gitu? Oh iya. Rata-rata kayak gitu? Jadi lucu aku pergi sama teman. Jadi aku sama my fiance sama teman gitu kan. Out of nowhere kayak call, bro, ke ini asik kali ya. Call nggak? Respect. Pasti pergi gitu. Langsung pesan tiket kayak gitu. Jadi ya enaknya trading kayak gitu. Dan dia juga trading. Kita selalu ngerasa
kalau kita keluar negeri akhir-akhir nih ya, trading di luar negeri itu enak gitu. Enak maksud kenapa? Lebih cuan maksudnya? Iya, satu. Soalnya udaranya gitu lebih bagus. Polusi lebih sedikit atau langitnya apa? biru, nggak abu sini. Mungkin backgroundnya Mount Fuji gitu. Betul. Internetnya cepat, adem, dan kalau market jelek, tutup laptop kita jalan, nggak maksa mantengin dan segala macam. Jadi ya enjoy lah. Seharusnya jadi full time trader ya. Ngapain berbisnis? Enggak lah. Nggak boleh, kalau nggak ada bisnis nggak ada IPO. Iya benar. Berbisnis bagus. Iya. Lanjutkan. Next WBSA. WBSB, WBSC, Iya benar. dan seterusnya. Sampai Z. WBSZ gitu. Iya. Ini orang-orang kayak ada spy sama lu juga nih. Kemarin bini ngelihat Koheng dan pasangan makan di Haidilao GB. Bener nggak sih kok? GB apa ya? Gue juga nggak tahu. Mungkin Grand Batam kali ya. Grand Batam. Maybe Batam gitu. GI-nya Batam. Tapi seharusnya sih enggak. Aku udah lama, bukan udah lama ya. Enggak pulang dari kemarin kayak gitu. Saking nge-tradingnya orang-orang yang mirip-mirip Hengki langsung Hengki gitu. Jadi, Mungkin ya. Dia melihat Cina tinggi gitu, nggak jelas gitu kan. Hengki. Pace, kok Hengki apa? Kok saran master Pace yang terpercaya? So, gue lu agak lumayan percaya. Oh percaya banget kayak gitu. Jadi the moment aku beli G63 itu speknya kayu kayak gitu. Emang spek kayu. Cuman warnanya warna panda yang nggak ada orang ada. Nah pertama kali momen panda itu kan cuma satu di Indo gitu kan spek warnanya. Jadi karena aku mau itu, tapi dia kayu. Nah aku bingung, wah kayu ini bahaya nih. Kata pacar gue nggak oke. Nah ketika momen itu crash-nya gitu. Crash yang MSCI lah, Moody's lah, FTSE lah segala macam. Dan ketika momen pivot yang kita naiknya luar biasa, Pak PP luar biasa naik itu, kayunya gue ganti kayak gitu. Karena gue pesannya kan dari UK kan. Jadi speknya semua kayu gue pindah ke karbon. Nah itu percaya nggak percaya ya kayak gitu. Hari ini kan di IHSG, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Kamis, lagi minus 2% kan. Lu baru beli kayu apa lagi ya? Beli kayu coba beli karbon lagi. Harus ganti. Gitu. Tapi yang penting Porto kan kayak gitu. Ya, luckily ya Porto nggak kena kayak gitu. Very chill. Wih, Gitu. mari kita ini nih Porto April kayak gimana nih? Soalnya kan secara garis besar lah, itu kan dulu kan ATH waktu bulan Januari. Kemarin ATH first kemarin lah Januari kena market crash sampai minus 60M. Betul. Ya kan drawdown lah 60M. Itu realize ya semua langsung di-cut. Itu realize. Ya. Oh, habis itu lu udah balik lagi ATH. Balik lagi ATH. Habis itu lu minus 20. Itu Betul. terakhir kita podcast. Betul. Sekarang kayak gimana nih? Sekarang kalau current semua Porto sih udah break all time high, above all time high semua. Super ATH. Super ATH. Kalau saya bisa sebut super ATH karena spreadnya kayak ketika bid offernya dijaga segala macam, kita ngambil kencang, ikut tahanin, spreadnya tiba-tiba newsnya bagus, itu kan loncatnya 10%, 10%, bayangin lu masuk 20M, 30M, 10%, oh lu keluar, nanti jatuh lagi, masuk lagi, enak banget spreadnya gitu, dan rata-rata mainnya saham liquid, bisa masuk, bisa enteng banget keluar, dan foreignnya main juga, jadi ya very happy lah kayak gitu. Dan sahamnya rata-rata hampir balik all time high semua kayak gitu. Yang barang-barang main kayak gitu. Jadi ya lucky lah, got lucky kayak gitu. Ini yang geleng-geleng kayaknya beli banking nih. Oh. lagi ngecek. Enggak. Hari ini lebih geleng. Gila outflow-nya kencang banget kayak gitu. Gila loh. Tapi minimal mereka dapat dividen. Menghibur dividen kayak gitu. 4%. Tapi seumur hidup gue belum pernah 1% Rp1 pun dapat dividen belum pernah. Oh ya, belum pernah ngerasain dividen? Belum pernah. Berarti kalian yang ngerasain minimal kalian lebih cuan daripada Hengki di dividen. Betul. Dividen gue 0. Kita mungkin ini kali ya, lihat Porto Excel-nya. Soal itu yang kita boleh bahas gitu. Oke. Tiap bulan ditodongin kita. Iya. Oke. 37M guys. Gila, 9 bulan loh. Tapi seharusnya lebih above ini karena kan ini jam 6.30 ya, jadi masih belum update kan XL. Oh, hari ini lu ada yang jual. Ada hari ini jual. Hari ini jualan se-M kayak gitu kan. 38,5 lah berarti ini. Iya, realize-nya 1M kayak gitu. Jadi 38 gitu. Iya. 40M in 9 bulan guys. Gila. Nggak lagi. Ya. Tapi menurut lu PD nggak bisa nyentuh cepet di share plusnya yang di sini? Cepet di share ya. Seharusnya
70% lah. Kalau 100% nggak pede, tapi 70% masih pede lah kayak gitu. Tergantung market condition kayak gimana. Oh iya, karena kalau bettingku seharusnya ini pun masih banyak yang belum ku-realize kayak gitu. Dalam artian Boleh bocor nggak sih unrealized berapa? adalah nanti kan yang penting unrealize-nya kan. Tunggu dia realize aja baru sah. Kalau nggak unrealize nggak enak gitu. Nah, jadi main spread kayak yang kemarin kita bilang hedging kayak gitu kan. Kita misalnya ambil 20M. Nanti pas dia naik kan kita kejar lagi, misalnya kejar 5M. Nah, 5M-nya ini kita tradingin. 5M kita buang, 20M-nya bantalannya masih ada, masih kuat. Nah, itu baru tes pelan-pelan. Jadi ya enaknya di situ. Oke. Nah, ini kita lihat ya, kalau misalnya kita ke history, kalau misalnya kita baca tentang ini, nah kalau misalnya kita liatin sejarahnya ya, April, Maret, Februari kayak gitu ya. Ini kan berarti bisa dibilang tertinggi di tahun ini kecuali Januari lah. Betul. Ya Januari nggak fair lah ya. Ya, Januari waktu since crash mungkin. Since crash ini tuh udah tertinggi gitu kan. Betul. Secara return lah, kalau misalnya kita bandingin Februari, Maret, April gitu ya. April 4 ya lumayan. Gitu. Ya, apalagi April kan sekarang tanggal 23. Ya lu masih ada hitungannya 1 ini minggu lagi 4 lah. kan, karena tadi yang 1 itu belum masuk. Gitu. Oh udah 4 iya. Nah makanya yang pengen gue tanya mungkin ini kayak IHSG kita kan relatively flat. Gue ngecek 1 month 1 bulan terakhir itu tuh 7.300 ke 7.400 lah. 1-2% lah naiknya gitu. Nah kira-kira apa sih strategi lu? Gimana caranya lu bisa portonya naik di saat IHSG itu flat gitu? Pemilihan sahamnya lah kayak gitu kan, kayak dari kemarin aku bilang pemilihan sahamnya selalu saya main saham Konglo kayak gitu kan, saham Konglo dan saya pick always baby-nya gitu, nggak pernah aku pick nggak baby-nya gitu. Kayak kita ngomongin misal kayak seharusnya di yang nonton pasti tahu gitu, kita ngomong misalnya Pak Happy Hapsoro, saya cuma main Bufa, yang lain saya nggak main kayak gitu. Bufa lihat aja dia dari 1.000 ke 1.300, sekarang 1.300 sideways di sana, tapi kan dia dari kemarin 1.000 ke 1.100, 1.000 ke 1.100, terus balik lagi ke 1.000. Itu kan spreadnya 10% terus loh, kayak gitu. Lalu bisa manfaatin enak banget. Terus kemudian yang aku bilang saham Pak Bakri, ya aku main apa gitu kan. BRMS, energi yang utama sama Vector. Vector waktu itu kurang lebih harganya price-nya 600. Sekarang udah 1.000, udah beggar kayak gitu. Itu saya masih hold banget kayak gitu, belum saya jual. Terus energi balik lagi ke 2.000. Energi lebih gila dari 1.800 tarik ke 2.000, banting lagi ke 1.700, tarik lagi ke 2.000. Itu kan spreadnya sangat luar biasa gede. Nah, Bumi nggak main kayak gitu, aman. Terus kemudian Pak PP saya main tapi agak telat gitu. Karena waktu itu kan kita tesisnya, Pak PP seharusnya lay low. Nah, itu mungkin yang membedakan dia Konglo super genius, yaitu dia berani kayak gitu. Jadi ya saya nyopet aja di sana, nggak ngebetting di awalnya. Gue mau nanya ini deh. Soalnya kan tadi kan lu kan ada main spreadnya kan. Misalnya kayak tadi Bufa, dia bolak-balik. Habis itu saham-saham lainnya lah yang kolo-kolo lainnya gitu. Nah, kan kadang-kadang kalau misalnya kita invest ya, misalnya average-nya Konglo itu atau average-nya Smart Money itu sekarang udah deket-deket kita nih. Misalnya let's say kita assume ya, let's say average-nya Smart Money itu let's say 1.100. Misalnya, sekarang harganya turun ke 1.000 misalnya. Lu beli di 1.000, naik ke 1.100, ya kan. Kadang-kadang ada orang misalnya mikir, ngapain gue jual? Harganya masih bagus gitu. Kalau misalnya gue jual, kalau misalnya naik ke 1.200 gimana? Kalau naik ke 1.300 gimana? Nah, kenapa lu jual di waktu dia itu jadi plus 10%, 15%, lu nggak takut kehilangan barang gitu kalau misalnya dia malah naik? Oh enggak, kejar lagi kayak gitu kan. I think it's pretty simple gitu. I think life is quite simple ya gitu. Kita selalu dihadapin 2 pilihan gitu kan. Whether you like it, lu suka, ya lu kejar. Lu nggak suka, ya nggak usah kejar gitu. Banyak saham lain kayak gitu. Orang kan sukanya nggak kejar, komplain. Nah, dan tahu gitu. Nah, itu yang menurutku problem. Kalau misalnya kita jual naik lagi, kejar lagi kalau lu ngerasa bagus kayak gitu. Wah, kenapa harus takut kayak gitu? Kan kita ada stop loss-nya juga. Kalau ada kenapa-napa, ada yang nimpuk, ya udah cut. Nimpuk, ya udah cut. Beres. Dan my thesis adalah smart money-nya benar dalam konteks nyangkut gitu. Tapi ingat, smart money nyangkut bersama semua retailnya. Dan dari Februari juga my thesis adalah kita akan sideways ranging. Orang yang di sini harus dikuras duluan kayak gitu. Mereka harus dibersihin. Karena mereka harus dibersihin, nih, yang saham-saham yang balik ke all time high, apa aja kayak gitu kan. Yang tadi beberapa saham saya sebut, energi balik all time high. Karena nggak semua orang punya energi.
Vector hampir balik all time high. Kenapa Vector hampir balik all time? Karena nggak semua orang punya retailnya enteng. Bumi balik all time high, berat bro kayak gitu. Balik ke GoPay berat banget, 1 juta umat ada. Mereka harus diperas dulu sampai hilang. Begitu juga dengan Bufa. Bufa kan waktu itu semua orang ada kayak gitu. Tapi ya saya ngerasa orang-orang kayak gini harus disikat duluan karena I think it will be kind of foolish kalau misalnya dia udah nyangkut di sini, dia tarik lagi sampai ke atas, terus kasih kalian BEP dengan mudah kayak gitu. I don't think that's the play. Oh, jadi tesis lu adalah gara-gara banyak retailnya, makanya seharusnya dia itu nggak mungkin naiknya secepat itu. Dia Betul, bakal betul. bolak-balik Nah, dulu. kalau yang kita ketika Desember kayak gitu, kenapa bisa narik begitu kencang? Karena retailnya udah pada bersih. Kan kita break all time high. Break all time high kan artinya semua orang udah untung dalam tanda kutip. Dan retail itu nggak tahan dengan keuntungan kayak gitu. Nah, mereka tahan dengan kerugian. Tapi sambil komplain ya gitu kan. Mereka tahan dengan kerugian gitu kan. Makanya Hus pernah sebut APC kan, asal profit close kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi problemnya. Oh, berarti waktu tesis lu adalah lu tektokin gara-gara ada probabilitas bahwa ini tuh nggak naiknya langsung kencang. Tapi kalau misalnya lu jual di 1.100 dan ternyata dia itu gap up dan naik pun, lu juga kejar aja lagi. Betul. Jadi lu juga nggak takut kalau misalnya lu jual di 1.100 dan lu beli lagi di 1.200 gitu. Jadi Oh, nggak pernah takut kayak gitu. Sangat nggak pernah takut kayak gitu. Malahan always remember gitu. Kenapa suatu harga saham turun kayak gitu? Karena saham turun artinya kan ada yang jualan. Let's say lah, lu bilang saham ini bagus fundamentalnya A, ada aksi korporasi, ada B, C, D, F, G. Emang cuman kita yang ngerti. Fund manager jauh lebih pintar, smart money lebih pintar, link circle A1-nya lebih pintar. Jadi nggak akan mungkin turun sedemikian rupa kayak gitu. Kalau misalnya benar. Jadi jangan kayak merasa pinter banget. Jadi makanya aku ngerasa, wah kayaknya gue nggak lebih pintar dari orang-orang yang fund segala macam deh smart money-nya. Jadi gue ngerasa kalau sahamnya turun, artinya gue ada sesuatu yang gue nggak tahu. Makanya gue nggak mau gitu. Nah, tapi kalau sahamnya misalnya gue jual dia naik lagi, wah tandanya smart money-nya aja ngerasa ada sesuatu, gue sikat lagi kayak gitu, nggak takut. Jadi selalu main saham-sahamnya seperti gitu. Kayak BP balik all time high juga. Iya. Tapi kemarin ya waktu kita udah melewati 2 fase drawdown, which is gara-gara MSCI dan juga perang Iran Amerika ini kan. Ada nggak sih saham yang lu tuh sama sekali nggak lepas kemarin? Yang lu kan ada beberapa yang lu begitu drop cut. Gitu. Ada nggak saham yang lu hold terus dan sekarang ada. Yang kita apakah boleh disebut? Kan sebenarnya kita sebelumnya udah sebut kayak gitu. Sahamnya Sini kayak gitu. Sahamnya Sini yang lu nanya kenapa lu cut kayak gini kan? Kan lu tesisnya bagus ya. Saya cut dulu nanti saya buyback kayak gitu kan. Ketika dia ke 18, saya kan pegang 13.000 di harga 13.000 waktu itu. Naik ke 19.000 kan. Pegang banyak. Pas crash kan ya udah saya cut dulu dikit. Tapi pas dia 10.000-an saya buyback borong banyak. Lihat aja yang borong siapa? XL, CP rata-rata gitu. Nah, aku borong banyak. Jadi malahan aku tambah karena saya suka, saya pede, saya ngerasa ini oke untuk long term, smart money-nya oke, kayak prospeknya kencang, malah untung aku lempar ke sana terus kayak gitu. Jadi, apakah cuman itu yang lu hold kemarin? Itu hold. Rata-rata lu buang dan lu beli di bawah? Saya nggak gitu ingat ya gitu ya. Kalau gue sih rata-rata gue nggak gitu ingat saham, to be honest gitu. Karena kan banyak kan frekuensinya kan lumayan kencang gitu. Tapi sahamnya itu aja. Apalagi ya? Mungkin yang gue hold ada deh. Arko. Itu sevolatile itu lu hold? Oke. Dia kan, aku jual Arko lumayan pucuk. Crash kan? Nah, aku beli. Nah, dia baru drop lagi. Nah, tapi kan aku belinya justru ketika kalau bedanya orang yang kalau equity-nya di bawah 5M keluar masuk itu very easy kayak gitu kan. Kamu mau beli 5M, kamu mau cut loss 5M itu pasti bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau ambil size gede, itu kan momennya adalah ketika orang lagi paniknya kayak gitu. Jadi aku bit disiram terus. Jadi dapat. Tapi Arko balik all time high lagi today. Jadi ada beberapa barang itu yang saya main itu cenderung, tapi ini saya nggak bisa kasih tahu, maksudnya I cannot call it into group gitu. Cuman saya selalu kasih hint. Ini Pak PP loh, lu coba hitung deh harganya. Nah, Arko, Sini, PKPK, Koko, nah itu kan saham-saham
Ya kayak gitulah. Iya. Ini tadi saham saya itu udah lewat ya. Iya, Makanya udah gue lewat. nanya itu sejarah ya, Betul. historical ya. Jadi Betul. kalian ini buat studi kasus fokus bukan di emitennya tapi di pembelajarannya gitu. Nah ini menarik nih. Tadi kan misalnya ya, lu bilang tadi saham ini turun ya kan secara banyak orang pintar yang harusnya mengetahui itu gitu. Misalnya kayak Arko gitu. Lu jual di pucuk, lu beli di tengah. Waktu beli di tengah, waktu dia turun, membedakan tuh ini turun gara-gara ada smart guys know what they are doing nih, mereka pada cabut nih, mereka pada nggak pasang nih gitu kan, versus ini jadi good opportunity to buy. Itu dari mana? Kan aku hitungin barangnya dia kayak gitu. Dan apakah lu lihat mereka juga beli terus saat waktu turun? Barang gitu, mereka beli baru aku beli gitu kan. Aku bilang aku hampir nggak pernah untuk menjadi inisiator utamanya, itu nggak pernah gitu. Jadi aku apply banget filosofi Remora kayak gitu. Jadi benar-benar follow the whales-nya ngapain. Dan kita tahu jatuhnya karena apa. Kan tadi aku bilang, kalau jatuh dalam pasti orang yang lebih pinter lebih tahu duluan. Tapi dalam konteks ini kan jatuhnya itu bukan karena ada yang ngedam, tapi karena panik kayak gitu. Dan panik itu sentimen itu bisa hilang menurutku. Tapi ya got lucky lah kayak gitu. Balik all time high karena barangnya enteng kayak gitu. Enteng banget. Impact juga nggak aku buang. Kayak gitu. Iya. Lu di bulan April seberapa aktif trading dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang post crash itu? Lumayan aktif sih. Maksudnya kayak apakah transaksi menurut lu sampai 2-3x dari bulan-bulan sebelumnya gitu? Bulan sebelumnya, kalau dibandingin Maret, Februari. Seharusnya kalau dibanding Maret, Februari iya kayak gitu. Karena Februari literally ya emang nggak ngebit kayak gitu. Kayak kalaupun mau nih misalnya kita tahu harga smart money, ini kita mau, gue ngebitnya di agak bawah pun pasti dikasih kayak gitu. Jadi pasti kurang berani. Kalau Maret udah mulai lah. Kalau April sih Maret akhir sampai April. Maret akhir ya, betul. Aku ingat Maret akhir itu jor-joran masuk semua. Dan kan aku bilang aku nggak pakai margin, nggak pakai limit. Maret aku pakai limit kayak gitu. Karena aku udah pede. Wah, ini udah bottom banget nih. Ini tahanin semua nih. Average sebenarnya jauh banget nih. Dan saya ngerasa perannya itu strategik doang gitu. Dan ada momen-momen ketika Trump ngomongin terus udah nggak efek kayak gitu. Jadi ya udah bet aja gede-gede. Dan get lucky lah, naik kencang, rebound, rebalancing barang-barang limitnya, kayak gitu, margin. Kalau misalnya yang kemarin di bulan Maret ya, kan waktu kita podcast tuh ada beberapa emiten yang smart money-nya itu tuh harganya di atas harga saham saat itu. Jadi harga sahamnya di bawah harganya average mereka gitu kan. Yang lu lihat sekarang kayak gimana? Apakah sekarang ini udah di atasnya atau masih mereka itu dalam posisi BEP atau gitu? Masih ada opportunity nggak sih? Masih ada banget. Dan salah satu emitennya ya, sebut emiten nggak ya? Oke, kalau salah satu sahamnya seharusnya quite populer kayak gitu. Cuman aku coba sebut brokernya aja. Nah, brokernya waktu itu sebelum crash ada brokernya itu KI nampungin di harga 10.000, 11.000 sebelum crash. Pas crash, ya udah hancur semua. KI-nya nggak nampungin. Nah, tapi beberapa minggu ini KI-nya aktif lagi average down kayak gitu. Dia average down kurang lebih harga 6.000, 7.000. Sekarang harganya kurang lebih ya 8.000, 9.000 lah. Jadi which mean dia itu di sini udah nampungin sangat gede. Jadi which mean aku belum hitung ya gitu ya. Which mean seharusnya dia either BEP atau masih rugi. Karena ininya beli gede banget. Di sini dia belum beli gede. Nah, oleh karena itu ya masih banyak sekali opportunity. So, apakah lu beli saham itu? Kayak gue tahu lagi saham yang mana. pasti tahu lah gitu kan. Pasti tahu. Apakah lu beli? Soalnya gue nggak denger lu. Nah itu menarik. Kenapa? Kan lu udah ngelihat average-nya segala macam, udah hitungin harga wise, menarik gitu. Karena opportunity gitu. Karena yang paling penting itu opportunity cost. Yang kita lagi hot sekarang itu adalah konglomerasinya Pak Bakri. So I think kalau misalnya aku bet dia, benar aku dapat harga bottom. Tapi portofolio aku nggak perform. Lu nggak tahu dia kapan naiknya. Betul, karena dia nggak ada agenda sekarang. Nah, berbeda dengan yang lain yang lagi hot, yang lagi, aduh gue pingin banget gengsi lah, atau lagi ada apalah gitu, I don't know. Yang ini masih lay low. Nah, makanya dari itu. Dan kalau aku bet itu, aku mikir, oke, saham-sahamnya Pak Bakri, yang which is paling suka energi, Vector, BRMS yang kita tradingin terus-terusan. Nah itu kan konteksnya retailnya banyak banget enggak.
Jadi chances dia naiknya itu jauh lebih kencang dibandingkan ini. Ini retailnya sempat banyak banget gitu karena sempat menjadi primadona lah beberapa tahun yang lalu. Belum, lu lihat belum berguguran, masih ada yang bertahan gitu, masih. Nyangkut kali ya mereka ya. Jadi Iya, maksudnya nyangkut pun mereka nggak cut gitu. fundamental. Fundamental. Luas tanahnya. Wah, kayak gitu kan. Nah, Di Jepang nih, fundamental tanahnya di gitu. Jepang. Jadinya, which is aku ngerasa opportunity-nya sangat sayang kalau aku nge-bet ke dia. Waktu itu tough choice. Nah, tough choice-nya ketika crash, kan aku cut kan. Jadi free cash banyak banget. Tough choice lagi. We need to pick which one yang akan perform banget. Karena kalau enggak, otherwise crash-nya akan sangat nggak berguna. Karena crash opportunity. Dan ya pemilihannya syukurnya benar kayak gitu. Itu saham-saham Pak Bakri, energi, gitu lah, energi, Vector, BP itu kan main banget. Bumi udah, gue nggak mau kayak gitu, nggak mau sentuh. Dan kalau misalnya aku pick saham itu, ya nggak perform, sangat sayang. Jadi pemilihan portofolio dan fokus itu juga penting banget menurutku. Iya. Gue pengen ngobrolin tadi ya, kan ada beberapa saham yang berpotensi naik kenceng, kayak misalnya tadi yang lu mainin lah gitu, versus ada saham yang dia koleksi banyak, average-nya itu tinggi, dan sekarang masih average down terus, dan uangnya pun juga bukan kecil gitu, udah triple digit miliar gitu. Oh pasti gitu. Itu yang KI-nya nyangkutnya itu 450 atau 500 M itu. Nah, Itu bukan duit semua, hilang setengah loh. Artinya ini floating minus 200 M loh. Kayak iya. gitu. Nah biasanya kalau misalnya kayak gitu ya, kalau misalnya agendanya mereka itu tuh tidak sebentar lagi, bukan yang mereka deket-deket lagi bakal mau ngapain, biasanya itu apa gitu? Apakah long term itu bakal ada plan atau kayak gimana gitu? Seharusnya long term-nya ada plan. Seharusnya ada. Cuman masih belum kelihatan aja plan-nya apa. Dan dia emang lay low gitu. Lay low aja. Bukan, jadi sahamnya itu tipikal yang gue lihat adalah sahamnya cenderung sideways, lama banget. Baru tiba-tiba duar kayak gitu. Nah dia tipikalnya kayak gitu. Bukan kayak sahamnya konglomerasi ya, misalnya ya 3 trio ya, Pak PP, Pak Bakri, sama Pak Happy Hapsoro itu kan atraksi terus tiap minggu kayak gitu. Nah ini enggak. Dan ketika market rebound, kan saya liatin juga nih, ini gimana nih bid-nya nih? Enggak di bid. Rebound, dia rebound nggak? Nggak rebound. Oh ya udah nanti dulu kayak gitu. Karena dia nggak manfaatin momentumnya. Makanya dari itu aku nggak pick dia kayak gitu. Iya, iya. Ini ada yang nanya nih, misal ada emiten yang narik itu asing, AKBK, bukan smart money-nya yang narik. Apakah bahaya atau tidak? AKBK rata-rata trader ya. Kayak kita, I got very lucky untuk ngikutin AKBK-nya terus-terusan. Kenapa tahu? Karena kan ada identik cara mereka ngebid, cara mereka makan barang itu very identical kayak gitu. Dan Di bid offernya maksudnya. bid offernya gitu. Jadi bukannya yang dia ngomong nih bukannya end of day lu lihat Broksum ya maksudnya. Betul. Nah, biasanya mereka makan end of day-nya itu mereka makan gede, besoknya langsung gap up kencang. I don't know why. I don't know apa yang mereka tahu. Gap up kencang, langsung mereka ngedump. Pasti rata-rata nge-spread gap up 10% mereka jual. Turun dia ngambungin, pasti itu banget AKBK-nya. Kalau kita nge-track 3 bulan belakang, mereka yang paling perform menurutku kayak gitu. Karena mereka untung spread-nya 10%. Jadi mereka untung bisa 3%, 4%. Dari size mereka sekali masukkan 40M sampai 100M kayak gitu. Jadinya, mereka identical. Makanya saya suka ngebid ketika lagi koreksi dalam, ada yang ngejagain terus aku liatin, wah ini identik banget sama asing. Makanin aja gitu. Ikut aja makan terus ngebid gitu. Jadi itu yang bikin perform. For the first time lah juga ngerasain kayak gitu. Ya, sekali lagi ini bukan lu lihat AKBK, lihat Broksum, besoknya lu beli ya. Terbalik kalau kayak kebalik, gitu. Sangat kebalik kayak gitu. Karena mereka itu berdasarkan algo, mereka udah nggak enter kayak manusia. Jadi mereka A, B sama dengan C. Jadi ketika A dan B terjadi, dia selalu C. Ketika dia buy terus. Ketika dia sell, ya udah kayak orang gila, didamanya terus ke bawah kayak gitu. Atau jangan-jangan mereka gara-gara, gue gak tahu, gue belakang ini ada beberapa konten kreator yang bilang, ayo ngikutin AKBK, atau gara-gara itu makanya next dia gap up. Lihat Broksum, AKBK, besok ayo kita beli. Iya, didam sama AKBK-nya kayak gitu. Itu sangat sering terjadi. Bufa lebih gila, kan aku main Bufa banget kan. Beli 1.000, besoknya bisa gap up 1.100, ditarik 15%, AKBK-nya net sell bersih. Wah, kalau zaman dulu nggak bisa kayak gitu. Net sell-nya ke siapa? Ke retail. Jatuh lagi, AKBK-nya beli lagi, gap up lagi, ditarik lagi. Wah, itu super gila gitu. Nah, AKBK-nya. Kalau orang retail hanya polos-polosan Broksum doang, ya selesai kayak gitu. Karena kalau Broksum doang kan artinya
udah nggak alpha lagi. Semua orang Hmm. bisa melihat itu. Iya. Oh. Ada yang nanya ini nih, mungkin lu boleh sharing secara prinsip aja. Cara melihat MM/smart money sedang real akumulasi atau fake akumulasi itu kayak gimana kok? Secara prinsip harus ngerti dulu definisi akumulasi distribusi. Kalau kebanyakan orang itu hobinya itu adalah brokermologi kayak gitu. Broker X beli artinya akumulasi kayak gitu. Tidak semerta-merta seperti gitu karena bisa aja dia pindah barang dan segala macam. Jadi the real definition of akumulasi itu apa kayak gitu? Yaitu ya smart money beli dari siapa? Dari retail. Nah, itu yang harus kita pentingin banget dan sekarang retail juga lebih pintar. Retail udah banyak smart money juga pakai XL, pakai YP, pakai XC, pakai PD, itu udah banyak. Nah, itu dikelabuin terus-terusan. Jadi, our job adalah know the prinsipnya apa, baru lu bedah lagi lebih dalam. Jadi, karena lu tahu prinsipnya, lu mau ganti baju apapun, ya lu tahu ini orangnya siapa. Gitu. Ini ajaran dia setahun sebenarnya. Ajaran 5 hari. Lu nanya satu pertanyaan, bro. Prinsipnya kayak Prinsipnya gitu. gitu. Iya. Ini gue mau bahas beberapa emiten ya. Ini kita mulai dulu dari yang baru IPO. Soalnya banyak banget orang yang nanya juga. Menurut lu ya, WBSA mau dibawa sampai berapa kok? Apakah WBSA masih kuat arah sampai seperti RLCO? Apa pandangan lu tentang WBSA? WBSA ya, kalau mau ditanya dibawa sampai ke berapa, actually no one knows. Gitu. Who would expect kalau misalnya RLCO 8.000? Who would expect kayak gitu? Nggak ada yang expect sama sekali kayak gitu. Oleh karena momen-momen kayak gini ya sebenarnya enaknya ngebettingnya. Nah, kalau ditanya mau kemana arah RLCO selagi emitennya belum buang dan kita lihat dari kemarin emitennya tuh nggak buang. Malahan dari bawah hari pertama, kedua, ketiga kayaknya volumenya sangat kecil. Nah, yang buang tuh retail semua. Hari ke-4, 5, 6, sekarang hari keberapa ya? Ke-7 ya maybe ya kan. Malahan yang makan smart money-nya, MG-nya makan di hari Kamis ini sama Rabu kemarin. Nah, mereka aja berani ngebid barang-barang seperti harga sekarang. Dan yang keluar rata-rata retail. Jadi, kalau aku lihat view-nya sampai ke berapa ya, selagi emitennya nggak bongkar barang, orang-orang makan ini nggak bongkar, should be fine karena retailnya yang keluar semua. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu lihat kayak gitu ya, kayak kapan orang itu harus was-was? Apakah kalau gitu saat emitennya jualan, berarti kan sebaliknya kayak gitu. Betul. Kalau was-wasnya kapan ya? Actually kalau barang-barang kayak gini to be honest agak susah untuk kita specifically ngomong. Kenapa? Karena one trigger itu cuman cukup satu trigger aja kayak gitu. Misalnya volume hari ini 700.000, 800.000. Ada yang buang 400.000 aja. Bisa aja retail kayak gitu. Kenapa bisa retail? Karena dari kemarin Ngumpulin terus. ada beberapa retail yang dapat kayak gitu kan. Nah, itu udah nge-trigger orang. Nah, itu pasti akan kebongkar juga. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya emiten, seharusnya emitennya nggak bongkar. Kenapa seharusnya emitennya nggak bongkar? Karena kita lihat sampai sekarang, kalaupun emiten mau bongkar, nggak mungkin bidnya 800.000, dia ngebongkarnya 100.000, 100.000, 100.000. Nggak mungkin. Kalau saya jadi emiten ya, kan kita perspektif selalu berpikir jadi emiten. Kalau saya jadi emiten, bidnya 800.000, gue siram 1 juta, 1,5 juta, langsung habisin. Biar orang-orang yang copeters itu, atau yang dapat arah itu, nggak ada kesempatan jual di arah. Kan gue emiten. Ini lapak gue mau jual yang paling bagus dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau misalnya dia jual 100.000, masih ada 500.000 lagi, atau orang market fear, mereka masih bisa sempet buat pasang jual di harga arah. Betul. Gitu kan. Dan orang-orang yang ambil arah misalnya kayak ada beberapa ya the popular one ya MG gitu ya kan. Mereka pasti pantangin terus-terusan. Mereka jarinya udah gini. Ada yang sell, dar, langsung nggak ada mikir lagi kayak gitu. Jadi ketika dia dar kayak ini udah habis. Nah, makanya dari itu selalu orang yang kejar arah itu dari jam 9 sampai jam 4 udah deg-degan. Pasti liatin terus. Udah kayak tombol nuklir gini tiap hari. Kok tekan ya nih? Kok tekan ya nih? Orang mau nggak ada ngomong gitu. Udah siap gini terus ya gitu. Menurut lo ini kan ada dua perspektif kan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin RLCO ya, itu kan underwriter-nya lah, which is EF kan koleksi terus gitu. Betul. Koleksi terus, masih sampai sekarang juga masih sebuah misteri, agendanya apa, kita juga nggak tahu gitu kan. Yang sekarang juga yang beli MG juga, misalnya kayak hari ini sama kemarin kalau nggak salah. Betul. Yeah. Which is underwriter juga gitu. Nah, kalau MG underwriter-nya, ini apakah underwriter? I don't know. Karena MG kan banyak
spesialis kunci ARA, beli ARA, sodok ARA itu MG juga. Iya, Jadi iya, it's iya. very hard to say whether ini adalah MG-nya retail, big player, atau MG-nya emiten. Itu Sedangkan kalau misalnya IF itu pemain yang lainnya yang besarnya nggak gitu banyak. betul. Makanya lu bisa asumsi itu emiten gitu. Jadi cara Betul. membedain Dan kayak cara gitu. mereka makan juga, ya ada beberapa kali RLCO kan nggak ARA. Iya. Ketika dia nggak ARA, yang makannya cara mereka ngebit itu very identik. Iya. Ngebit 1000 pelan-pelan, 1000 pelan-pelan. Ternyata dicek IF kayak gitu. Nah ini kan nggak, ini ARA. Jadi kalau ARA kita nggak bisa, pasti mereka ngebitnya 50.000, 50.000, 50.000. Iya, iya, iya. Nah, jadi tapi ya seharusnya besok sih officially suspend ya. Seharusnya. 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 Iya, iya. Ini gue mau share screen ya. Ini ada yang menarik sebenarnya. Nah tapi sulitnya gini gak sih? Kayak tadi lu bilang, kalau misalnya emiten guyur, itu kan dia sekali pasang, misalnya yang ngebit 800.000 lot, dia harus kejual 1,5 juta lot. Lu mau pasang pun Betul. Nah, kenapa tesisku mungkin emitennya belum jual kayak gitu ya? Belum, maksudnya kayak ini nih bukan jual di market gitu. Kenapa bukan jual di market? Karena bidnya kan makin naik kan makin tipis. benar. Nah Soal pas aneh ya. kayak gitu loh. Kayak for the first time juga gue melihat kok ini emitennya nggak jual ya. Kita kan bisa lihat. Nah kita kan IPO itu ada, saya bukan IB, bukan MM, bukan segala macam. Tapi aku ngerti backgroundku hukum. Selalu kita timplukin sama hukum kayak gitu kan. Peraturannya apa? Nah ada regulation hitung-hitungan tentang IPO. Nah kan kita bisa tahu, oh maksimal penjatahan berapa? Orang retail pegang berapa? Maksimal big player pegang berapa? Maksimal MM pegang berapa? Kalau dia pakai nomininya kira-kira berapa? Kan semua ada hitungan. Nah aku lihat yang jual 3 lot, 1 lot, 3 lot, 1 lot, 3 lot, itu yang jual siapa? Kayak gitu. Retail semua. Jadi ya masih sangat aman menurutku. Bener. Itu gue lihat di running trade-nya juga yang jual maksimal 4686 lah. Betul. 4686 tuh berarti orang-orang yang pasang 30M. Betul. Iya, yang udah pada berguguran itu tuh. Iya, HNWI-nya lah ya. HNWI-nya. HNWI-nya kan ya 4.000. Jadi seharusnya sih ya masih kayak gitu sih. Tau dari mana itu tuh, maksudnya tadi kan kayak si emitennya misalnya nggak buang. Tapi bisa aja dia itu nggak fokus di saham. Dia cuek lah, ini PVP doang gitu misalnya. Dia cuma mau fokus di bisnisnya gitu. Versus emiten ini kalau misalnya sampai ARB gara-gara ada yang buang, dia malah nampungin gitu. Oke, kalau ditanya apakah dia fokus ke perusahaannya doang, nggak fokus ke sahamnya, menurutku itu low chance. Kenapa? Karena yang kayak podcast sebelumnya yang kita ngomong, ini regulasinya baru. Susah jebol loh. Dia bisa jebol loh. Kayak gitu. Tanahnya ini bukan sembarangan orang. Kayak gitu. Tanahnya dia udah ala strategik. Terus kemudian, ini allotment. Keluar nggak barang? Nggak ada yang keluar. Yang tadi 4.000 berapa? 4.680 kira-kira. Segitulah. Yang jual 4.000 sekian, itu cuma palingan nggak sampai 20 orang. Bener. Nggak sampai. Meaning apa? Meaning barangnya di dia semua kayak gitu. Ada yang ngebom gede dan percaya atau apapun gitu. Dengan nomini-nomininya. Meaning adalah, oh ini bukan orang yang nggak ngerti saham. Ini pasti orang yang ngerti saham. Karena kalau enggak, IPO ya udah lepas aja semua kayak gitu ke market. Nanti pas jatuh baru collect pelan-pelan. Nggak peduli. Nah tapi ini enggak. Biasanya, ini kan kita ngomongin IPO kan ada beberapa yang lu suka. Misalnya lu partisipasi, as in lu ngejarin ARA terus. Sama ada saham-saham yang IPO sebelumnya yang lu mungkin nggak mau ngejar gitu misalnya. Yang membedakan itu apa? Apa IPO yang lu kemarin tuh nggak mau ngejar dan kenapa yang ini lu pengen ngejar? Kenapa ya? Ada nggak sih yang lu nggak ngejar IPO? Atau sebenarnya ngejar? Apa ya? Gue lagi mikir ya. Terakhir LCO, gue kejar. Itu dapat. Sebelum misalnya apa tuh? Yang waktu zaman CDA, Emas. ada Mary, Oh, ada CDA emas. aku dapat. CDA aku juga dapat. Ngejar juga. Koin. Zamannya itu tuh apa ya dulu ya? Apa sih yang itu? Mary enggak. Ya lu nggak ngejar? Karena udah tahu kan, kayak wah ini allotmentnya kecil, ini tinggal ngedam dikit udah selesai. Oh. Tapi ya dia naik terus kayak gitu. Cuman kan nggak dapat nggak apa-apa. I don't care. Aku nggak main Mary sama sekali. Kayak gitu. Nah itu oke, ini kita pelajarin why-nya gitu. What did you see? Kenapa yang itu lu nggak ngejar? Kenapa yang lainnya ada beberapa yang lu Nah, ngejar? Mary ini dia harus berterima kasih banget ke broker MG. Karena
hari pertama kedua Mary-nya tuh ngedam ke market. Emitennya, bukan emitennya, maksudnya underwriter-nya, YJ-nya tuh jual keras banget ke market. MG dapat semua. MG adu gila aja ditarik terus ke atas sambil distribusi kayak gitu. Jadi Oh, MG yang sodok. iya, jadi dari emiten ke big player ke retail kayak gitu. Nah itu yang terjadi di Mary. Aku nggak dapat karena aku the way I see it, emiten udah jual. Kalau MG ugal-ugalan banget, makanya chart Mary itu gini, soar, daily-nya tuh gila banget gitu, sangat gila. Nah ujung-ujung mentok ARA lagi besok, langsung disikat habis ke bawah semua. Makanya sekarang lihat emiten Mary, kemana harga saham? Nggak kemana-mana. Kenapa nggak kemana-mana? Karena emitennya udah keluar, udah jadi PVP gitu, ladang retail aja. Nah itu saya nggak suka kayak gitu. Tapi kalau rata-rata saham emitennya berpartisipasi menjadi liquidity provider-nya, aku suka. Kayak awal kita podcast kan koin banget, aku koin banget. Terus CDIA banget, terus RLCO banget. Emas juga aku kejar arahnya juga. Terus ini sekarang, apalagi yang aku kejar? Ada yang nggak aku kejar, tapi pasti ada kalkulasinya segala macam. Yang bisa dipastikan adalah aku nggak pernah pesan EIPO. Itu bisa dipastikan kayak gitu. Pernah pesan, apa sih rasanya pesan EIPO? Cobalah 99 juta, itu mentok. Kayaknya cuma satu saham kayak gitu. Aku lupa sama apa. Tapi nggak pernah aku pesan EIPO sama sekali dalam hidupku. Koheng megang banyak porto, itu main emiten yang sama kah atau berbeda dan gimana cara entry? Rata-rata sama. Sama-sama. Bufa, Energi, BRMS, BP, Petro, BRPT. Purpose lu ada segitu banyak, ini buat apa sebenarnya? Supaya just in case lu pengen ngejar arah yang mana yang menang, lu tandingin aja gitu maksudnya? Salah satunya iya, terus ada salah duanya ya teman kan, Heng bantu transaksi dong. Oh oke, kayak gitu. Lu kasih gua apa gitu? Gua kalau mau apa-apa gua telepon siapa nih kayak gitu. Iya gua bantu lu segala macam. Masa sekuritasnya? Sekuritasnya. Oh supaya dapetin omset mereka. Iya, mereka kan butuh omset kan. Mereka kan duitnya omset. Ya sebenarnya omset itu penting nggak penting karena untung sekuritas paling gede itu bukan transaction value sebenarnya, tapi margin, repo. Nah itu mereka gede banget dari sana. Nah jadi ya transaksi mereka nggak ada, terus mereka nawarin, bantu dong segala macam dan good relationship ya bantu gitu. Jadi ya I'm not doing business ya. Actually I'm not doing any business. Cuman kalau misalnya sama orang, ya kalau orang minta bantu, rata-rata pasti aku oke kayak gitu. Tapi ya give me win-win thing kayak gitu. Iya. Jadinya kan kita bukan berdasarkan business partner, tapi we as a friend gitu. When we as a friend having this principle, kalau lu ask favor dari saya bisa ask favor dari lu loh, kayak gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. If I ask something from you, kayak gitu kan, two way streets, lu boleh minta balik ke gua kok, dan gua pasti bantu. Iya. Ini gue pengen bahas beberapa saham spesifik ya. Ini ada pertanyaannya dari teman-teman lah gitu. Yang pertama, ya ada beberapa sebenarnya lu udah pernah share prinsip-prinsipnya, tapi nggak apa-apa soalnya kan nggak semua orang nontonin di setiap episode gitu kan. Ada beberapa. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu why IMPC and VKTR. Oke. VKTR karena aku hitungin KI-nya kayak gitu. Dan the way I see it adalah Pak Bakrinya, man behind it kayak gitu, yaitu Pak Bakrinya. Dan itu emiten masih cenderung dan terbukti sekarang mau reissue, mau ekspansi ini. Dan kemarin Pak Prabowo datang peresmian di mana ya lokasi? Yang penting peresmian Vektor punya lah gitu. Iya. Nah itu kan meaning mereka doing something. Nah dari mana taunya? Nggak tahu. Apakah gue kenal Pak Bakri? Jelas enggak lah gitu kan. Nah tapi dari gerak-geriknya itu menunjukkan mereka lagi akumulasi, mereka lagi kumpulin barang. Jadi dari sananya aku ngikut. Kalau impact, kenapa impact aku suka? Sorry, kalau misalnya kita ngomongin VKTR dulu ya. Oke. Kalau misalnya VKTR itu kayak gini kan, apakah lu udah lepas atau lu masih hold? Hold. Masih hold. Pertanyaan gue kayak gini, ini menarik. Soalnya kalau misalnya kita inget ya, koin itu dulu kan sempet ada berita yang nggak sama, tapi ada relatif cenderung kemiripannya, yaitu Pak Hasyim bergabung di koin gitu kan. Sell on news. Biasanya orang pada sell on news tuh. Sejak itu, ya itu adalah titik ATH-nya gitu. Setelah itu udah turun terus lah downtrend. Nah, VKTR, Pak Prabowo meresmikan gitu.
Kenapa itu bukan sebuah sell on news? Karena gue nggak jual kali ya. Koin gue jual. Sell on news. Itu parah banget gitu. Pak Hasim masuk, resmi. Buar dihantam orang langsung. Wah, aku langsung call di grup. Ini selesai nih. Habis. Sama kayak Wi-Fi. Wi-Fi juga menang tender Jakarta, Bogor, atau mana lah. Yang penting tendernya gede banget. Itu juga langsung udah plus. Kayaknya sesi hari itu udah plus banyak. Kita udah gede banget. Kita dari 2.000-an itu udah 4.000. Nah itu kurang lebih plusnya per hari itu intraday-nya udah plus 15%. Nah sesi 2-nya naik jadi 20% langsung didear gitu. Nah mau gak mau kita buang semua kayak gitu. Nah Vector juga aku sell on news gak nih? Gue siap-siap nih kayak gitu. Nah preparing untuk for the worst. Tapi gak ada yang nge-sell. Nah KI-nya nge-sell bener. Tapi KI-nya nge-sell terkesan itu dia gak mau harga sahamnya naik. Nah malah gue wah ini dia ada agenda lagi nih sih gitu. Dia naik 1.000 ke atas ditimbuk doar. Tapi dia gak mau jual ke bawah. 1.000 naik lagi ditimbuk lagi doar. Ngapain dia gitu kan? Aneh aja behaviornya. Apa alasannya? Kenapa orang ada berhubungan dengan harga ratio? Oke, ratio sekarang harga ratio gue belum tahu. Kayak gitu ratio kan tariknya adalah 3 bulan ke belakang harganya berapa. Nah jadi gue udah wah ini baru permulaan seharusnya kayak gitu. Beda kayak kemarin sell on news gak ada kepentingan dijaga. Di dump-nya itu berpapan-papan. Kalau misalnya beneran mau sell on news, itu bid offer-nya VKTR pas waktu itu di bawah-bawahnya pas lagi kita kumpulin, itu palingan cuman 10.000, 20.000. Nah itu gue kumpulin 100.000, 200.000 itu susahnya luar biasa. Harus lu makan, pasang offer, dapat lagi. Makan lagi dikit, pasang offer lagi. Biar nggak naik, dan kita nggak mau makan harga saham naik. Nah tapi kalau pas sell on news itu tuh bidnya 100.000, 100.000. Kalau mau sell on news, itu dia klik 1 juta lot, ke-sell semua. Tapi dia enggak. Malah dia naik, dia timpuk. Naik, dia timpuk. Naik, dia timpuk. Nah, dan kalau perhatikan, hari ini hari Kamis. Kayaknya Selasa atau Rabu, dia sempat drop ke 900-an dikit, KI-nya malah buy. Nah, dia malah ngejagain harganya. Tandanya, ya begitu. Kurang lebih. Ya, ada something to do dengan harga RI-nya. Maybe, I guess. Kayak gitu kan. Always. Mau ngomongin RCO, BPSA, apapun itu, semua adalah, sekali lagi, lawyer kan, gitu. Karena fakta, kayaknya, mens rea-nya ini. Fakta, kayaknya, tujuannya ini. Maksud dan tujuannya ABC. Kayaknya bukan hanya kayaknya 50-50, tapi kayaknya probabilitas di atas 60%, 70% cenderung ke sana. Karena didukung dengan fakta ABCDFG. Apakah benar jawabannya? Nggak ada yang tahu. Gitu. Karena I'm not involved in the operation atau anything, ya seterusnya. Kalau misal IMPC tadi? Kalau IMPC kita lihat, nah itu podcast sebelumnya juga kita ngomong, kita juga SQ. Iya. Itu orang-orang di komen udah tulis itu udah pinter-pinter. Nah kalau beli udah untung banget, itu kurang lebih 1.700, 1.800 kayak gitu. Sekarang 2.300, 1.400. Udah dapat 30%. Iya. Nah itu SQ-nya beli, dan belinya dari retail. Dan aku hitungin barang, oh ini average-nya di sini, dia jual dikit, belum jual banyak, makanya dia buyback-nya di sini. Dan dia emiten yang buyback-nya real dari market, dan makan dari retail, makan dari asing. Artinya mereka nyangkut dalam konteks itu. Itu satu, aku suka. Dan konteks kedua, dia tuh sebenarnya udah masuk FTSE loh. Ya aku kan bilang kan tesisnya kan, yang cari emiten yang nggak ada hubungan dengan high concentrated list. Nah, Impact nggak masuk high concentrated list karena emang barangnya banjir. Terus kemudian dia emang udah masuk FTSE. Secara perhitungan. Secara perhitungan udah masuk, dan dia sebelum MSCI itu udah ada pengumumannya deh. FTSE, Petro udah masuk segala macam. Nah, tapi MSCI-nya ABCD, baru FTSE-nya bilang, oh kita postpone dulu. Artinya apa? Udah layak. Tinggal matter of time kayak gitu. Dan gue merasa, wah bisa di bawah harga SQ, matter of time dia masuk, mau beli kayak gitu. Ngapain gue jual buru-buru? Nah itu kan udah jelas. Seperti gitu. Iya. Dan emitennya agresif. That's what I like kayak gitu. Sekarang tapi udah gak agresif lagi. Dia ngebid, dikasih. Ada kayak, nggak tahu ya, kayak momen-momen kita bid offernya dia kayak orang gila gitu. Tiba-tiba, biasanya ngebid buyback, dia nggak di-HK sama dia. SQ-nya di-HK sama dia. Udah nih, emiten gila juga nih. Nah, itu aku suka gitu. Ugal-ugalan kayak gitu. Iya. Mereka ngerasa bahwa harga di situ tuh murah banget gitu. Maybe, maksudnya. I don't know, kayak gitu kan.
Iya, iya, iya. Info saham Kokoko mau RI 3 triliun tapi pendapatan minus dan banyak utang. Koko ya, Koko kan sebenarnya moonstocknya kita gitu ya kan dari lumayan bawah, tapi I consider untuk buang barang sih. Hmm. Kenapa? Karena per today smart money yang ku ikutin dia buang barang. Jadi whether we like it or not, we have to follow. Iya, iya. Walaupun nguapnya lumayan ya gitu kan. Kemarin ARA 25%. Tapi sebelum ARA kan dia naik 25%, 5%, 5%, 25% tiba-tiba kan. Nah hari ini ARB kayak gitu kan. Dan jual smart money ya mau nggak mau. Iya, iya. Mau nggak mau nggak gitu kan. Benar, benar. What can I say? Dia mau right issue benar. Kalau kita harga lumayan bawah mau tahan boleh nggak? Boleh karena dapat R-nya kayak gitu. Gratis dapat R-nya. Tinggal lu jual R-nya mau tebus atau enggak silahkan. Tapi the way I see it adalah kalau smart money-nya jual, I don't care. Gue nggak peduli apapun, gue timpuk aja. Iya, iya. Ya, apakah itu udah menuhin lu punya target? Aku nggak pernah target. Nah jadi I have one principle adalah aku suka kalau misalnya dunia yang surprise kita kayak gitu. Dalam artian kita beli Koko, let's say di harga, aku ingat banget tanggal 21 Oktober, aku call Koko itu pas karena ulang tahun 21 Oktober. Itu ARA yang makan RFLG dan kita makan. Nah kita makan barang RFLG-nya kayaknya FOMO atau apalah, dia makan juga gitu ARA terus-terusan. Nah kalau misalnya kita makan banyak, kita targetnya misalnya 2.000, misalnya harga target 1.000 deh, kita average let's say 300. Ini sekarang harga let's say kemarin 500-an, kita udah bolak-balik beberapa kali, artinya udah untung gede. Tapi kalau misalnya kita target 1.000, kita kan jadi nggak grateful. Alah, ini jadi dapat 70% doang nih. Padahal itu udah gede loh, kayak gitu kan. Jadi aku nggak suka ekspektasi ini bakal ke berapa, itu bakal ke berapa. Whatever lah, gitu. I'm just playing the game gitu. Kalau misalnya udah selesai, ya selesai. Belum selesai, dikasih lebih, bonus, happy banget. Gitu. Jadi I never expect anything. Izin tanya Koheng, apakah Sini bakal stock split dan dampaknya apa? Sininya mau hold sampai kapan? Kok ini banyak yang nanya Sini ya, tapi sama anak-anak cuma dimasukin 2. Oke. Apa ya? Stock split ya? I don't know, tapi seharusnya stock split. Yang bikin lu percaya sama Sini itu apa sih? Yang sampai lu kemarin turun-turun itu lu nggak jual dan lu beli lagi di bawah? Smart money-nya. Smart money-nya. Smart money-nya. Itu kan lihat aja. Ada LG-nya makan, ada ES-nya makan, ada Pak PP makan. Dan Pak PP harga goceng. Itu keterbukaan informasi. Apakah ada cashback? I don't know. Tapi kalau the way I know adalah kalau emiten-emiten nakal yang kecil-kecil beli pasar nego dan segala macam kan itu lewat pasar nego kan si Sini kan. Kalau emiten-emiten kecil beli misalnya harga 1.000 10M atau 50M deh. Under table dikasih balik 30M. Itu kasih harga diskon. Tapi kalau di sini apakah iya atau enggak? I don't think Pak PP will do that. Karena 100M bagi Pak PP mungkin kecil. Kayak gitu. Atau bahkan means nothing. Nah jadi seharusnya dia belinya benar-benar real business. Itu satu. Makanya dari waktu sebelum dia RI, sekarang kan kita udah beli terus kan. Udah nge-call terus-terusan nih saham. Terus kedua, ini perusahaan yang sangat nggak sehat. Masa sih Pak PP beli barang yang nggak sehat? Ya gitu. Emang dia se-stupid itu atau kita yang dumbnya gitu. Jadi aku ngikut dan Pak PP beli harga goceng. Let's say 5.000 bener. Kalau itu turun ke 10.000, 11.000, 12.000. Lu cuma 1 kali lebih mahal daripada Konglo loh. Lu masa ngoceh sih kayak gitu. Kalau gue sih enggak kayak gitu. Karena gue ngerasa it's a privilege lu bisa beli dekat dia bagus. Lu beli 1 kali di atas dia enggak apa-apa. 2 kali nggak apa-apa gitu karena ya dia emang harus dapat harga yang paling murah. Terus kemudian mau right issue ya kan, ini nanti RUPS mau right issue. RUPS mau right issue itu nggak bisa pakai under table. Nah tadi kan kita bilang pasar nego kan, pasar nego bisa under table. Right issue nggak bisa, dia harus ada cashnya tebus, kalau nggak dilusi itu by rule. Itu law-nya, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Kalau nego under table kan bisa diganggu-gugat karena nggak ada regulasinya. Nah, tapi kalau di konteks ini itu nggak bisa. Iya. Jadi ketika dia right issue, seharusnya average-nya menjadi seperti itu. Dan dia akan mendilusi, tebakanku dia right issue-nya seharusnya jumbo.
Kenapa? Karena dia akan mendilusi orang yang lama untuk dia menjadi pengendali. Karena Pak PP, I don't think Pak PP sekelas level Pak PP mau ada orang nge-lead dia. I don't think so. Jadi I think ini akan jadi dia menjadi pemegang kendali CDI. Jadi ya be early before the masses. Kalau misalnya lu lihat dengan itu kan tadi kan lu bilang ada beberapa broker-broker lain yang beli juga kan tadi kayak LG misalnya. Kalau misalnya Pak PP itu transaksi nego 5.000, yang lain tuh average-nya di berapaan sih? 13, 14, 150, 200an. Ngikut gitu. Jadi ada untung ya nothing to lose, ada untung gue beliin, ada untung gue beliin, ada untung gue beliin kayak gitu. Kalau misalnya lu ngeliat kayak gini, tentu kita kan nggak bisa tahu apa yang mereka akan lakukan kan, kecuali kalau misalnya nama Hengki Pangestu gitu kan. Oh, Singaraja. Singaraja Putra. Nah tapi kalau misalnya gini, lu ngelihat kayak base case-nya itu apa, best case-nya itu apa, lalu kayak ya worst case-nya itu apa gitu? Worst case-nya money stock. Best case-nya ya multi-bagger kayak gitu. The way I see it kayak gitu. Jadi seharusnya ini bukan short term game. Jadi seharusnya ini nah harganya dijaga duluan. Nggak mau break dia. Waktu dia naik kencang ditimpuk. Oh. Kenapa ditimpuk? Harga issue kan. Harga issue kan 3 bulan ke belakang. Nah, issue seharusnya gitu ya. Coba nanti baca lagi ulang gitu. Terus kemudian RUPS, issue, udah issue, asetnya masuk, equity-nya positif. Karena dia ada beban, bebannya itu utang. Nah, dia issue untuk bayar utang. Nah, issue seharusnya untuk bayar utang itu jelek. Tapi dengan nama Pak PP seharusnya nggak ada yang jelek kayak gitu. Oleh karena itu ya aku ngebetnya kayak gitu. Apakah menurut lu dia masih ini ya, masih apa ya? Masih semangat untuk ngurusin saham dengan apa yang terjadi di brand gitu kan, kena HSC, lalu ya kan dia punya banyak emiten gitu. Menurut lu kayak gimana? Kalau dia nggak semangat, BRPT Cuan Petronya nggak rebound. Kalau dia nggak semangat gitu. Makanya kayak kemarin aku bilang, kalau misalnya aku jadi Pak PP, brand aku habisin. Aku turunin aja ke 2.000 orang MSCI mereka beli di 11.000, let's say. Udah tanggung udah keluar, aku 1.000-in aja. Tapi dia enggak loh. Artinya apa? Ya, itu makanya hal menarik. Jadi artinya dia nggak chip, gue chip. Gue chip dia, Pak PP nggak chip kayak gitu. Secara personal kayak gitu. Kalau gue kan, ya udah kalau gue udah nggak disenangin, ya nggak senang ya kita hajar mati-matian dong kayak gitu. Kita nggak senang dia udah nggak senang sama aku bakar aja rumahnya. Ngapain lagi aku kasih dia buka? Tapi Pak PP masih kasih buka, masih ngejagain dari emiten-emitennya dia masih ada atraksi lainnya. Kayak kita bisa lihat yang aku bilang tesisnya adalah Pak PP collab sama Sinarmas. Kita bisa lihat kok broker-broker Sinarmas itu Pak PP jualan terus-terus. Soalnya Pak PP jualan terus-terusan. Nah, ternyata tesis gue itu, salah. Yang waktu itu aku bilang Pak PP seharusnya lay low. Ternyata kita nggak mikir lebih panjang. Bener, brandnya lay low. Tapi yang lainnya enggak. Pak PP selamatin yang lain. Udah, ini korban aja, nggak apa-apa. Yang lain dia selamatin. Makanya yang lain atraksi. Ku kemis di sana. Makanya nggak dapat saham-saham Pak PP banget. Dapatnya ya saham-sahamnya Pak Bakri. Gitu. Iya, iya. Pendapatnya tentang sini Bufa gimana kok? Tadi sini udah, berarti Bufa. Bufa ya? Trading aja sih kalau aku ya. Aku trading aja karena likuiditasnya ada. Mau issue juga. Tapi ya kalau itu issue-nya nggak gitu ngikutin. Karena menurutku udah nggak early lagi. Jadinya aku suka aja nge-trade di Bufa. Karena itu anak emasnya Pak Happy Hapsol. Apa 250 masih kemahalan buat si Bumi yang gak bakal masuk MSCI bulan Mei ini? Kayaknya ini holder Bumi bro. Kasih harapan lah. Bumi ya? Aku to be honest agak stres liatnya. Itu RB-nya kenapa jualan terus-terusan? Di perharga sekarang loh. Setiap hari jualan loh. RB we know associated ke siapa gitu kan. Dan anjir nih kalau jualan terus sih gue ngeri banget. Seperti itu. Jadi mungkin Bumi lay low dulu. The real lay low ya. Oh itu tesisnya dari awal aku udah ngomong. Bumi fix lay low dulu. Kayak gitu. Nggak bisa dia. Berat banget. Dia butuh berapa T untuk menarik itu. Berat banget. Brand dan DSSA katanya mau dikeluarkan dari MSCI. Untuk view ke depannya bagaimana kok? Nggak ada view sih.
Tapi ya view-nya mungkin menurutku setelah keluar dari MSCI dia akan enteng karena retailnya udah pada keluar semua, fund-nya udah keluar semua, jadi udah bebas suka hati mereka mau ngapain brand dan DSSA-nya. Tapi mau diapain lagi? Nah, menurutku harus nunggu malahan 2 tahun lagi. nggak perlu MSCI. Hmm. Udah untuk penopang indeks saja. Pengganti big banks. Oh, The way I see it, kayak gitu. maksudnya kayak LQ45 gitu-gitu maksudnya? Bukan, kayak ya untuk ngejaga indeks. Kayak DCII waktu itu ngejaga indeks. Sebelum ada brand dan DSSA, DCII itu jaga indeks. Jadi DCII kan bidnya itu berapa? Overnya itu berapa? Iya, tipis banget. Lu kayak kalau lagi nggak rame, lu makan 1M aja itu DCII bisa arah. Dan itu indeksnya bisa Tapi buat apa? Untungnya mereka apa? nggak ada rugi. Orang bareng di dia semua. Nggak ada rugi. Nah, terus ya untuk berikutnya, pasti ya kalau aku lihat brand, paling ada isu nanti. Kalau nggak injek aset lagi, stock split. Kayak DSSA lah, kan dia stock split. Tapi ini aku nggak gitu mikirin, cuma asal ngucap Iya, doang iya, gitu. iya, Karena untuk level itu terlalu jauh. I cannot think of anything. Iya. Pendapat soal saham-saham high shareholding concentration kok ini maksudnya mungkin yang di luar dari brand sama DSSA ya. Kan ada beberapa tuh. Dan menariknya setelah announcement HSC itu keluar, kan brand sama DSSA sempat turun jauh Betul. tuh. Tapi bisa naik Betul. gitu. Itu Sama-sama yang malah bottom. Itu ingat banget aku DSSA keluar itu malah sama brand malah naik kenceng itu Bener. bottomnya kayak gitu. Iya. Terus mau apa? Maksudnya kan high concentrated, artinya kan barang di mereka semua. Bebas dong ngomong ngapain gitu. Ini rumahku, komplekku, tanahku, aku mau ngapain? Aku mau di tengah-tengah kompleknya bikin toilet juga boleh kayak gitu. Mau apa kamu? Nah, kan kurang lebih kayak gitu. Ada yang bilang nih, BTW thanks Koheng, Porto gua udah balik ATH lagi. Efek market Indo di freeze sama MSCI kok. Oh ini mungkin orang yang nanya nih, efek market Indo di freeze sama MSCI. Mungkin yang buat nextnya kita masih di freeze lagi, lu punya tanggapan gak? Oh seharusnya Mei sih belum. Aku pesimis Mei itu, makanya aku tradingin. Iya. Kenapa? Karena aku pesimis Mei itu akan oke. Iya. Dalam konteks, tapi kan waktu itu MSCI udah ngomong nih, yang kita analogi suami istri. Nah, si istrinya udah bilang, suamiku udah lumayan nih. Udah nggak bandel-bandel banget, kayak gitu kan. Dia udah ada perubahan, udah pakai kalung rosario. Jadi udah oke nih, kayak gitu, setannya udah kejaga. Nah, bahasanya mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi kata-kata frontiernya udah nggak ada. Udah nggak ada kata-kata, kita cerai, gue mau cerai, kita ke notaris, kita tanda tangan, udah nggak ada. Kayak gitu. Dia bilang, oke, ini dia udah nggak bangsat lagi. Pilihannya either kita balikan atau kita pisah rumah dulu. Nah, nggak ada nama katanya cerai. Pisah rumah kan bisa bareng lagi. Pisah rumah, tapi under peraturan, under the law, masih marriage kan gitu kan. Nah, belum sampai cerai. Nah, kata-kata cerainya udah nggak ada. Which is udah tenang. Seharusnya MSCI bulan Mei, menurutku dia akan ngomong, oke, kita akan adjust semua, kita balikan tapi ada peraturan. Kamu nggak boleh pulang di atas jam 10. Saya mau minta cek HP-mu kapanpun kamu boleh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ketika udah itu, Mei mereka bareng, baru untuk next quarter-nya baru ada adjustment. Ini in atau out atau gimana. Menurutku seperti itu. Iya. Buka kelas lagi kapan Koheng? Remora ada peluang untuk buka lagi kah setelah nikah? Koheng tahun ini jadi pensiun dari spotlight umum. Nasib anak-anak Remora nanti gimana kok? Nasib anak Remora aku tiap hari aku ngurusin kok. Aku pensiun dalam artian nerima orang. Tapi di grup setiap hari gue muncul. Nggak pernah ya absen 1 hari 2 hari ada lah gitu. Karena market nggak oke. Sepi nggak usah gitu. Tapi everyday aku pasti mantengin market. Dan everyday aku keep them update. Lu kalau misalnya itu kenapa lu nutup? Maksudnya kan sama aja gitu. Kayak apa yang lu... Satu, karena kan kalau misalnya, 5 harinya ini untuk ngajar, butuh komitmen lah 5 hari ngajar kan. Nah ini ketemu waktunya belum ada, karena kan nikahnya udah deket ya. Although, ditanya gimana persiapan, I don't know. Aku nggak secara info langsung, tapi selalu temanin aja gitu ya. Be there aja lah gitu kan. Be there and
pay the bill gitu. Be there to pay the bill. Nah, tapi ya aku tahu jadinya. Cuman kalau detailnya segala macam, tentu aku nggak tahu. Cuman ya selalu ada, seharusnya itu udah cukup menemani lah. Jadi aku nggak pingin terganggu itu. Aku pingin lihat dia, ini desainnya gini, ini gini. Walaupun gimana menurut lo? Kayaknya ini deh. Walaupun pendapat kita ya juga ya pasti kita dengerin pasangan dong gitu mau apa. Cuman happy aja untuk lihat dia detail dengan sangat-sangat niat gitu. Wah, gue mau konsepnya gini, gue mau colornya ini, gini, gue mau lu pakainya gini. Jadi seumur hidup sekali. Jadi I don't wanna miss that kind of moment. Jadi sulit untuk cari 5 hari waktunya. Oh. Itu satu. Terus kemudian kan kalau 5 hari kan artinya kan kita harus komit ngajarin juga. Dan ini kan anak-anaknya cenderung udah pada ngerti-ngerti kayak gitu. Mereka di grup udah bisa diskusi sangat sehat. Wah, ini bid offernya kayak gini. Malahan BNBR. Mereka yang kasih tahu aku, BNBR oke nih, segala macam. Oh iya, oke, ayo. Tariknya kencang banget BNBR gitu. Dari sebelum fraksinya masih 180-an, sekarang udah 230, 240 kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau anak-anak itu nggak mungkin ku tinggalin, karena kan setahun kayak gitu. Udah komit setahun gimana pun. Yang new member yang lu berhentiin dulu. Betul, gitu. Nyari 5 hari, back to back kali soalnya ya. Back to back. Kalau misalnya lu ngajar harus nempel gitu maksudnya kan. Jadi susahnya gara-gara itu maksudnya. Iya kali ya. Dan juga niatan awalnya kan sebenarnya kan sebelum kesini kan udah stop ya gitu kan, udah emang nggak mau ngajar lagi kayak gitu. Cuman ya 1-2 hal jadi ngajar lagi dan tujuan utamanya adalah grup ada beberapa tujuan utama. Tujuan utamanya adalah retail itu jangan digoblok-goblokin banget gitu. Dalam artian retail itu jangan selalu jadiin exit liquidity. Nah, itu tujuan utamaku satu. Terus kemudian kedua, I just want to show kalau misalnya grup itu ada bagusnya karena grup itu ibaratkan jari, aku sebutnya gitu jari kan. Ada A, B, C, D, F, G. Kalau kita berantem, nusuk-nusuk jari kan nggak sakit. Tapi kalau kita kepal, kita tonjok bareng tuh efeknya luar biasa. Dan kita bisa nikmatin bareng ketika market MSCI segala macam semua win. Terus yang ketiga adalah aku ingin tunjuk kalau misalnya grup itu to me sosok leader itu harus selalu hadir maupun in good situation or bad situation. Dan kita harus transfer of knowledge dengan benar, terus kita kasih semua apa adanya, beli harganya nggak beda-beda jauh, skillnya nggak beda-beda jauh, dan sering zoom kayak gitu. Dan menurutku poin-poin yang tadi yang aku mau itu udah cukup tersampaikan dengan cukup baik kayak gitu. Karena kita bisa lihat, jangankan saham loh, kita lihat grup kripto yang lain pun udah mulai zoom weekly segala macam. Dulu mana ada? Dulu once you subscribe, mentornya hilang kayak gitu. Jadi I've proved my point lah. Jadi ya kalau kapan buka lagi ya belum mikirin kayak gitu. Kapan-kapan karena spotlight-nya nggak butuh lah seperti itu. Ini ada yang nanya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk mengenai kelas Koheng. Untuk member yang udah mau habis masanya bisa extend nggak? Belum cukup ilmu hehe. Enggak lah. Lihat nanti lah. Kalau enggak, aku kan trader bisa close kapanpun gitu kan. Itu kan closingnya juga mendadak banget kan. Nggak ada pengumuman apa, tiba langsung gue close aja, nggak mau kebuka lagi. Jadi nggak tahu lah ya gitu. Lihat nanti lah. Tergantung situasi. Seperti biasa setiap hari ngeliatin bid offer. Liatin bid offer. Ya kalau misalnya retail udah pinter, udah pada jago-jago, ya ngapain lagi kayak gitu ya. Kan udah pada mandiri ya udah. Dan toh ya tetap lah aku pasti ada update terus, ilmu kan pasti ada berubah. Cara asing lah, cara ngebaca ini, pasti aku selalu ada ilmu baru gitu. Cuman prinsipalnya ya rata-rata udah aku sampaikan, menurutku udah sangat baik aku menyampaikannya. Karena 5 harinya, lu mau tahu apapun yang gue pakai, gue kasih tahu. Gitu. Lu kelihatan pattern nggak sih dengan sekian banyak orang ya yang bergabung gitu ya? Let's say 100 lah, 1000, asumsi 1000 deh misalnya. Kan pasti kan kelihatan gitu, orang-orang yang jadi versus orang-orang yang nggak kemana-mana gitu. Kayak kelihatan perbedaannya tuh apa gitu? Perbedaannya adalah orang yang jadi itu rata-rata dia nggak butuh stock pick-nya. Mereka tuh sama sekali nggak butuh stock pick-nya. Mereka malah bisa menemukan emitennya sendiri. Dan kayak Arko, PKPK,
Itu aku nggak ngomongin di grup sama sekali, tapi aku udah kasih hint gitu kan. Nah, orangnya tahu langsung. Aku bilang, "Sini itu under satu grup loh. Ada grupnya satunya lagi loh. Itu mirip banget. Harga sahamnya bagus. Dikumpulin sama broker PG." Ada yang langsung tahu, PK kayak gitu. Nah, itu orang yang doing homework. Dan emang I know him personally, cuman aku nggak pernah ngomong ke dia, ini PK. Aku nggak pernah suapin orang lah. Terus naik kencang kan beberapa hari, udah happy, udah enjoy. Tapi kalau yang lain, apa kok? Apa kok? Anjir lu rajin dikit kek, lu baca kek gitu kan. Malas banget sih kayak gitu. Kalau nggak, kayak kemarin kita makan goto di harga 53. 53 kan naik ke 56, 57 kayak gitu. Kenapa beli goto kok? Kayak gitu. Nah, orang yang ngerti udah tahu, oh ini ada KI-nya kumpulin terus-terusan. Itu ada offer berapa puluh juta lot langsung ditebas sekali hajar. Artinya ini momentumnya lagi oke, sikat juga. Nah, itu bedanya seperti kayak gitu. Ada orang yang emang meant to be a cheerleader. Dalam artian dia emang hobi aja pegang kayak gini-gini di samping. Yaitu dalam artian, wah ini oke, ini nggak oke. Cuman happy-happyan. Tapi ada orang meant to be a player. Dia emang mau di lapangan, dan di lapangan itu nggak gampang, karena main bola itu susah. Lu ngikut orang, di-tackle lah, dipukul lah, dijambak lah, semua speed-nya. Jadi, ya itu sih mungkin bedanya. Emang jati dirinya kali ya. Tutorial fearless seperti Koko. Uh. Ini mungkin gue apa ya? Kalau misalnya gue setiap kali kita catch up misalnya di podcast gitu ya, kita ngobrol. Soalnya kan ada monthly catch up gitu kan. Sampai ditanya itu, Hengki mulu. Tapi yang submit pertanyaan kali ini banyaknya luar biasa loh. Banyaknya luar biasa loh. Lebih banyak dari biasanya. Ya anak sih bilang mereka nge-scroll nggak selesai ya. Dan mereka kan awalnya ngasih ini kan kayak ini kok kayak screenshot orang yang nanya submit itu nggak selesai bro, itu nggak selesai. Ini aja gue kayak saking apa namanya biasanya kan gue suka nanya apa yang dalam otak gue gitu kan, kayak gue kira tentang gini-gini nih. Ini gara-gara banyak banget yang nanya, pertanyaan gue jadi sedikit. Nah, mungkin 80% pertanyaan audience lah gitu. Jadi ya gue rasa enthusiastic dan mungkin terakhir kita waktu podcast salah satu hal yang disampaikan adalah akan sangat sayang kalau misalnya mereka itu tuh give up waktu market crash itu. Sayangnya bukan main, lu bakal miss gitu. Dan hopefully orang-orang di situ mereka mendengar, dan gue gak tahu apakah orang-orang ini mendengar, jadi mereka terus ikut aktif dan akhirnya mereka berhasil fight back dan naik. Tapi ya dalam perjalanan kita kenal sekarang udah 9 bulan lah ya gitu ya. Gue sih witness emang Hengki ini fearless-nya ini gak jelas ya. Bener-bener. Maksudnya di masa-masa orang-orang itu big fun itu lagi pada takut, lagi pada withdraw, lagi pada gak main, dia bisa optimis sendiri gitu loh. Terus saya kadang-kadang gue juga mikir, pasti kan kita mikir kan, gila ini yang sono pada lagi konservatif loh, pada full cash kok rata-rata berapa ngomong full cash, yang di sini ngomongnya hajar, yang ini murah, cek SQ-nya, oke, wah gila, yang ini gue gak jual, gila sih, gue sih benar-benar ya. Tapi dia gitu, kayak tutorial fearless seperti Koko gitu. Seperti Koko, enggak bukan, enggak, udah lewat, udah lewat, udah jual, udah jual. Fearless ya. Fear kan itu berhubungan dengan emosional ya, kayak gitu. Dan aku nggak pernah emotional attach. Itu yang menurutku aku nggak pernah emotional attach. Jadi aku emang bukan kayaknya. Emang berdasarkan datanya bagus. Ya gue sikat aja dong kayak gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Jadi nggak ada yang disembunyiin, nggak ada tutorial latihan mental, nggak ada. Itu benar-benar by experience semua. Dan orang bilang do it when you feel ready kayak gitu. To me ready bukan feel ready kayak gitu. Do it karena itu decision. Dan ready nggak ready itu feeling kayak gitu. Perasaan ready nggak ready itu nggak akan selesai. Makanya dari itu sama kayak trading. Kalau lu pakai perasaan itu nggak akan selesai. Kayaknya udah murah. Kayaknya udah apa. Dan aku pakem sama satu metode, yaitu analisa transaksi. Itu aku pakem banget. Tapi yang lain aku nggak ngerti. Nah, oleh karena itu, saya udah pede, udah pakai itu terus-terusan, dan so far, dari orang yang bukan siapa-siapa, gak lucky untuk sampai bisa segini, berapa tahun ya aku tradingnya? COVID-19.
Maret. Jadi kurang lebih 6-7 tahun. Nah bisa sampai sekarang, to me, aku ngerasa sih sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur banget bisa punya kehidupan ini. Jadi ya udah nyaman kayak gitu. Jadi nggak pernah pakai perasaan lagi sama sekali. Maksud lu dari segi, jadi lu by data, maksud kalau misalnya sampai masih turun pun dari situ maksudnya, dari segi nominal ya maksud lu perasaan? Apapun, Hmm. kayaknya pernah aku bilang aku nggak pernah monthly itu close merah. Almost never kayak gitu. Semenjak Teguk itu almost never. Sampai sekarang? Sebelum Teguk ya, almost never close merah kayak gitu. 1 tahun close merah paling 1-2 kali kayak gitu. Jadi kenapa bisa close gak merah? Karena metode yang aku pakai ya itu, yang aku ajarin semua itu talk gitu. Jadi aku nggak lepas setupnya dari itu. Nggak ada fear, nggak ada segala macam. Fear itu sebagai second tier untuk aku ngebaca market situasinya lagi gimana. Nah, jadi ya kayak gitu deh. Pak Thohir itu mainnya cenderung lebih slow. Dia nge-swing, dia ngebentuk chartnya, di swing cantik-cantik kayak gitu. Enggak agresif banget, sedangkan kalau Pak Bakri dan segala macam itu lebih banyak trader mainnya. Jadi ugal-ugalannya, tariknya, kiri kanannya itu lincah banget. Jadi yang main itu Messi semua. Jadi adu gocek semua. Cara bedain crossing yang bagus sama yang jelek gimana ya? Crossing pada dasarnya nggak bagus. Crossing artinya nge-create volume kiri kanan untuk manipulasi. Aku sangat menghindari saham-saham crossing. Ada banyak emiten yang dia crossing, dia mau naik, I don't care lah, I don't understand kayak gitu. Makanya kalau mau makan orang itu gampang banget. Di Indo ya, banyak banget orang yang punya duit dari bisnis real nggak ngerti saham, bisa banget dimakan. Kalau aku ngomong ke grup lah, dimakan, mereka udah babi buta aja nge-hakahnya kayak gitu. Kalau misalnya aku jahat, let's say aku jahat, aku jualan. Habis loh mereka, habis.